Gue tahu lu bisa. Waduh. Oke, jadi explore ya. Kita explore, kita mencoba, kita eksperimen, dan itu banyak kan orang kan mungkin merasa nggak cocok terus mundur, nggak cocok mundur. Masih banyak hal yang perlu dicoba kan, gitu. Dan jangan-jangan karena ekspektasi. Ada orang yang menganggap gini bahwa hobi itu sesuatu yang kalau dilakukan tuh langsung kayak tercerahkan. Wah, akhirnya aku menemukan sesuatu yang selama ini diinginkan. Tapi kayaknya nggak kayak gitu juga ya. Ada beberapa hobi yang baru kita tuh merasa hook setelah menjalankan selama beberapa kali. Jadi kalau banyak dari kita yang berhenti waktu di awal-awal, gitu. Ada tuh teman saya, dokter gondrong ya. Dokter Tirta. Oh, bukan. Udah gondrong. Dia tuh mengatakan bahwa kita tuh bisa pilih antara explore atau exploit. Teman-teman tahu nggak bedanya? Oke, saya telepon teman saya. Kalau api bunyi sekarang bagus nih kayaknya. Langsung aja. Jadi dia sebenarnya yang menciptakan konsep explore. Oh iya, explore exploit ya. Oke. Segera ya, segera. Serius nih goyang. Iya, kan dia tahu. Tadi goyang jauh, sekarang goyang jauh lagi. Explore versus exploit phenomenon. Jadi begini, ini sebenarnya ini kan prinsip psikologi ya. Iya, jadi ketika seorang dihadapkan pada sebuah pilihan dan kita bingung mau ngapain, sebenarnya kita bisa ngambil dua garis besar antara explore something new atau kita exploit apa yang sudah ada. Itu namanya explore versus exploit phenomenon. Perbedaannya lagi nih, explore itu tujuannya untuk maximize experience. Biasanya gue berikan contohnya, bisa teman-teman tiba-tiba diberangkatkan ke Rusia, terus punya pilihan mau makan masakan Padang atau mau makanan khas Rusia. Kalau teman-teman memilih untuk aku mau coba deh makanan khas Rusia, itu explore. Apa? Makanan khas Rusia? Taco Rusia. Oh. Nggak ada. Oh ini apa? Taco Molotov. Molotov cocktail. Misalnya tuh, ya. Vodka juga khas Rusia itu. Nah, ketika kita minum, ya deh misalnya deh suatu makanan khas Rusia atau yang sudah jelas. Kalau kita mencoba makanan khas Rusia, belum tentu kita cocok. Tapi ketika explore memang mindsetnya bukan supaya happy. Mindsetnya adalah supaya aku maximize experience. Kalau aku ternyata pilihan kita menghasilkan sesuatu yang kok ternyata nggak enak, kita jadi dapat anggapan, oh ini berarti tidak apa yang harus dilakukan, kali nggak buatku. Nah, kalau exploit tujuan adalah maximize reward. Kita sudah tahu bahwa oh makanan Padang cocok buatku, aku bakal makan situ lagi. Yang mana pilihan yang tepat sama-sama tepat sebenarnya. Tapi ada kecenderungan ketika seseorang tuh masih muda, mereka tuh pengen untuk explore hal-hal baru. Jadi pengen mencoba hal-hal baru, dia mencoba untuk ada teman baru, lingkungan baru. Tapi orang-orang yang cenderung lanjut usia, mereka bakal ngulang hal yang sama-sama lagi. Misalnya ngedaftar jadi calon presiden 4 kali gitu. misalnya boleh. Misalnya dia mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang kan kayak gitu ya. Yang itu aku, yang itu. Ada ini kenal tuh omku yang dia tuh suka untuk misalnya kalau liburan ke Cina terus ada yang kan ke Paris terus gitu. Loh kan boleh gitu kan. Yang liburan ke Paris terus gak cuma dia tahu. Paris, gua nggak bakal undang Anda. Gitu. Jadi itu adalah exploit. Kita nggak bisa menyalahkan ketika seorang tuh exploit karena paling nggak itu dia mau maximize reward. Begitu. Nah, tapi kita yang masih relatif muda, kita mempertanyakan masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ya kita bisa eksperimen dengan hal-hal baru, mencoba pengalaman baru, termasuk buku. Bacalah jenis buku apapun. Aku senang teman-teman banyak membaca sekarang, dan kadang-kadang ada yang orang membagikan dikotomi bahwa iya aku bacanya fiksi, non fiksi. Kenapa nggak kita baca semuanya aja? Karena lebih baik membaca daripada Menjadi ya. baik membaca daripada menjadi. Ya.